إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, biiznillah, biqudratillah, kita dihadirkan kembali oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin Bekasi, untuk melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan minggu yang berlalu. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita masalah kurban. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah jelaskan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunat yang dikukuhkan. Kalau bisa, kalau punya duit, satu keluarga itu berkorban semua. Kalau tidak bisa, minimal kepala keluarganya. Nah, jadi kalau kepala keluarganya udah korban, itu anggota keluarganya sudah tercover semua. Jadi ibarat orang punya apa namanya sekarang PCS itu. Jadi kalau sewaktu-waktu sakit, masuk rumah sakit sudah ada jaminan pembayarannya. Jadi istilahnya kurban itu adalah asuransi tahunan ya, orang yang berkurban itu dijamin keselamatan imannya ya, Islamnya, hartanya, kehormatannya selama 1 tahun. Maka kata Nabi, barang siapa yang diberi kelapangan rezeki pada tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13 hari tasyrik, lalu rezeki itu bisa untuk berkorban, dia tidak korban, maka kata Nabi jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, pentingnya kurban ya. Nah, bagi yang nggak punya duit, minimal korban perasaan ya. Nah, korban perasaan ini lebih berat daripada korban kambing.
Kalau kurban kambing punya duit mah gampang, tinggal beli. Kurban perasaan ini luar biasa, ya, menusuk ke pori-pori hati dan jantung kita. Tapi kita niat berkorban. Kita teruskan sedikit. Wal mu'tamadu, adapun qaul yang muktamad. Ya, muktamad ini artinya banyak ulama bersepakat, walaupun ada yang nggak sepakat. Adamu ijza'il udhiyati, adalah tidak adanya cukupnya kurban bil hamili, dengan hewan yang hamil, ya. Jadi hati-hati kalau sapinya perempuan, cewek, sapi cewek dalam keadaan hamil itu tidak boleh dipakai kurban. Terus kesepakatan banyak ulama, walaupun ada ulama yang membolehkan. Jadi kalau ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, demi amannya ikut pendapat yang tidak membolehkan. Takutnya nanti memang, nah sapi hamil ya, dicek dulu ini sapinya hamil atau enggak ya. Khilafan, berbeda lima dengan perkara Sahahu Ibnu Rif'ati, yang mengatakan sahih siapa? Imam Ibnu Rif'ah, boleh. Walau nazara, tapi apa ya? Kurban nazar. Misalnya begini. Ya, kalau anak saya tahun ini masuk PNS, saya akan kurban sapi hamil. Misalnya. Kalau itu wajib itu. Atau kalau anak saya tahun ini lulus sekolahnya, saya akan kurban sapi pincang. Ada juga orang nazar seperti itu. Itu wajib dilaksanakan, tetapi tidak jadi kurban, hanya jadi sedekah biasa. Walau nazara, dan jika nazar siapa orang atadhiyata, kepada kurban, bimu'imatin, dengan cacat, ya, asghiratin, atau kecil. Kalau anak saya lulus tahun ini, saya akan kurban sapi umur setahun, kan nggak sah ya. Jadi sapi itu kalau kurban minim umurnya 2 tahun. Kambing domba ya, yang bulunya tebal, minim umurnya 2 tahun. Kalau kambing asli Indonesia yang tipis, yang baunya menyengat itu kadar apanya tinggi, itu cukup umur setahun. Kalau unta umur 5 tahun. Ada orang bernazar umur setahun, wajib dilaksanakan ya, tetapi tidak jadi kurban. Aqala, atau berkata siapa orang, ja'altuha, menjadikan aku udhiyatan, kepada kurbannya. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang, yalzamu, wajib atasnya orang, zabuha, apa, menyembelih, hazil, yang diniatkan tadi, wala yujzi'u, dan tidak cukup apa yang disembelih tadi, udhiyatan, menjadi kurban, tapi dia wajib menyembelihnya. Itu yang dikatakan kurban nazar. Jadi kalau kurban bernazar, misalnya begini ya, kalau tahun ini anak saya bisa bikin rumah, saya akan kurban, itu kurban nazar ya. Kalau kurban nazar ini 1 gigit pun tidak boleh dimakan. Kalau udah nazar seperti itu, kalau anak saya di Kalimantan tahun ini bisa beli tanah 1 hektar, saya kurban, itu nazar. Nggak boleh diadakan selamatan dengan daging kurban, itu nggak boleh. Kalau mau selamatan beli daging pasar, itu namanya kurban nazar. Beda dengan kurban tatau biasa. Kalau nggak boleh diteruskan gimana? Ya nggak sah kurbannya, nggak jadi kurban. Bisa-bisa dikurbankan oleh Allah.
Wa ini tussa, dan jika ditentukan zabuha apa menyembelih hewan tadi, waqtil udhiyati di waktu kurban, wajarat majraha dan dibagi sesuai dengan pembagian kurban, tetap tidak menjadi kurban. Saya niat kalau anak saya tahun ini bisa beli sepeda motor, saya akan kurban misalnya. Kurban sapi umur setahun. Ya. Dia tetap wajib menyembelih sapi umur setahun di hari yang dia nazarkan, walaupun bertepatan dengan hari raya kurban, dibagi sesuai dengan pembagian kurban, tetapi tidak termasuk kurban. Kenapa? Karena sapinya atau kambingnya yang dipakai untuk kurban tidak memenuhi persyaratan kurban. Makanya nanti panitia hati-hati. Jadi panitia, kalau sapinya nggak sampai 2 tahun jangan dibeli walaupun gemuk. Kalau sapi buah buntutnya hilang jangan dibeli, tidak sah itu. Atau telinganya hilang, atau matanya katarak, atau sapinya mencret sakit, tidak sah dipakai kurban. Nah, bagaimana kalau dipaksakan? Besok panitianya yang jadi sapi di akhirat, dinaikin sama orang yang kurban itu. Makanya kan heran besok banyak orang jadi sapi besok di akhirat. Itu tadi mengelola kurban nggak benar. Kita teruskan. Wa yahrumu dan haram. Nah ini. Apa al-aklu memakan min udhiyatin dari daging kurban. Aw hadihin atau daging hadiah. Hadiah ya. Wajaba yang wajib apa kurban atau hadiah binazrin sebab dinazarkan. Nah, jadi misalnya hadiah begini. Kalau nanti saya banyak pelaris, saya akan hadiah nasi padang 2 bungkus mau Ustadz misalnya. Tuh bawa nasi bungkus ke masjid nasi padang 2 bungkus. Dia ikut makan sebungkus. Nggak boleh itu. Haram. Ini kalau mau ikut makan beli 3 bungkus lah. Contohnya itu. Ya. Begitu pula kalau kurban nazar. Nggak boleh. Nah ini panitia harus nerangin sama yang kurban. Ini kurbannya kurban apa bu nih? Kurban tatawuk biasa, sunat biasa, atau ini kurban nazar? Kalau kurban nazar ibu nggak dapat jatah, nggak dapat bagian, nggak boleh, nggak jadi kurban, bermasalah besok di akhirat. Jangan dianggap enteng, nggak apa-apa, yang penting mau kurban. Siap-siap panitia model begitu besok jadi sapi di akhirat. Itu menganggap enteng ibadah orang namanya itu. Yang penting mau kurban, nggak bisa begitu ibadah yang penting. Kalau ibadah itu ada aturannya, ada syariatnya, nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa pokoknya yang baiknya gimana, nggak bisa. Kayak duit zakat fitrah misalnya, ini ada lebih, ini 1 juta masukin kas masjid, nggak boleh. Harus dihabiskan. Kalau nggak berhak jangan coba-coba makan. Urusannya apa? Rumah sakit. Apalagi kalau kita orang yang senang ibadah, senang zikir, masuk barang haram langsung berputar itu. Nggak kebal ya, nggak kebal sama barang yang nggak halal tadi. Jadi kalau kurbannya itu kurban nazar, itu tidak boleh dimakan walau hanya 1 gigit. Haram hukumnya. Bukannya nggak boleh ya, haram. Terus gimana Ustaz, saya mau doa, ya beli daging di pasar lah. Daging ayam atau daging apa, jangan daging kurban nazar itu, haram. Nah kalau dipaksakan kurbannya nggak sah, nazarnya belum putus. Wajib dan wajib atas sadduku apa memberi sedekah, walau ala fakirin, walaupun atas orang fakir wahidin 1 orang, bisain dengan sesuatu nayian
yang masih mentah. Ya, misalnya begini ya, kita kurban di rumah. Ya, rencana kita mau kita masak semua, tapi harus ada yang kita bagi yang mentah, walaupun pada satu orang. Jangan dimasak semua. Lain dengan akikoh. Ya, walaupun boleh, tapi tetap harus ada yang dibagi yang mentah. Walau yasiron, walaupun sedikit, minatatau'i, dari kurban sunnah. Ya, kurban sunnah maksudnya kurban yang tidak termasuk kurban nazar. Ya, kalau nazar itu wajib hukumnya itu. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, atasadduqu, alam sedekahkan, bikuli, semuanya, illa luqman, kecuali beberapa gigitan. Ya, tapi kalau kurban biasa, jangan minta bagian, ini bagian saya kok kurang, jangan. Yang bagus itu sedekahkan semua. Ini kurban saya, udah jangan minta jatah. Itu baru kurban benaran itu. Kurban minta jatah kepala, kurban apaan itu? Besok sapinya besok di akhirnya nggak ada kepalanya, yang kepalanya diambil yang kurban. Yang anehnya kurbannya kambing, minta jatah kepala sapi, ya repot. Jadi jatah kepala itu untuk yang beleh, ya, untuk yang nyembelih. Jatah kepala nggak boleh dijual ya. Kulit sapi itu nggak boleh jual. Kalau kulit sapi itu dijual, apapun alasannya, besok sapinya di akhirnya nggak pakai kulit. Kulit sapi dijual, dimasukin ke masjid, ya panas masjidnya, nggak bisa tenang kita di dalam masjid. Nggak ada jual kulit sapi dimasukin ke masjid, itu hukum dari mana itu? Harus dihabiskan semua. Kalau mau disedekahkan, sedekahkan sama imam rawatibnya. Ini kulit sapi nih, Mbah Imam, terserah mau dia jual, mau dia bikin kerupuk kulit, terserah. Tapi kita kan sama-sama imam-imam itu kan bakhilnya minta ampun. Ini nggak boleh ya, nggak boleh dijual itu. Kalau dijual panitia, besok kulit panitia itu dibikin untuk bungkus kulit sapi besok di akhirat. Kenapa? Sapinya nggak ada kulitnya, gimana mau naik, kan darahnya mengalir terus. Jadi boleh disedekahkan, ya, disedekahkan untuk yang beleh misalnya. Nih sedekahkan nih kulit sapinya. Nah, dijual sama orang terserah. Ya, kalau udah dibagi, mau dijual, mau dimasak, mau diberikan sama orang, itu tidak masalah. Yang nggak boleh itu panitia kurban, ya, jual kulit sapi, tidak boleh. Terus bagaimana Ustadz pembiayaan ini segala macam? Ambil dari yang berkurban tadi itu, 3 juta ambil 200, atau bilang sama orang yang kurban, nih Pak, ini 3 juta. Nah, terus operasional kurbannya 200, gitu. Nggak boleh diakal-akalin. Ini kan nanti jual kulit sapi kan untuk ini. Oh, nggak bisa. Allah diakal-akalin begitu, nggak bisa. Ya. Jadi berapa duit korban itu beliin sapi semua. Kalau mau di apa? Nah, rapat. Misalnya ini kelebihan segini, ambil 200 per orang untuk operasional, boleh. Jangan diambil kebiasaan jual kulit sapi untuk biaya, tidak boleh. Kulit sapi itu nggak boleh dijual, bolehnya disedekahkan, diberikan. Nah, kalau udah disedekahkan, dijual sama orangnya, nah itu tidak ada masalah. Jadi kalau panitia langsung belum dibagikan dan dijual, itu tidak boleh. Nah, insya Allah ada yang bertanya masalah ini? Ya. Mana kalau kulit itu kita sedekahkan atau kita hadiahkan pada yang motong. Kalau yang motong itu dijual. Nggak apa-apa, dijual, dimasak, jemur, diberi sama orang, nggak masalah. Yang penting itu jangan panitia yang jual, nggak boleh. Lihatlah kitab-kitab fikih, nggak ada yang begitu tuh.
Kalau ada yang membolehkan, siap-siap aja besok deh kulitnya digantikan kulit sapi besok di akhirat itu. Itu ibadah nggak bisa dianggap enteng itu. Tanggung jawab. Lagi mengampungkan, Ya. kan dalam satu rumah itu kan ada beberapa keluarga A, B, C, D ya. Ya. Umpama tahun ini A, tahun besok B, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman yang bagus kepala keluarganya aja udah ikut kurban semua. Bapaknya aja. Tahun ini A, tahun ini bapaknya, besok ibunya. Ya nggak apa-apa. Kan satu aja kan, satu aja hitungannya sekeluarga. Nggak masalah, udah kecakup semua itu. Cuma yang lebih afdal kepala keluarganya, atas nama keluarga. Ini kurbanku dan keluargaku. Ya nggak boleh gini. Ini kurbanku, istriku, sukiyem, anakku, sikuto. Nggak boleh itu. Ini Rasulullah kurban kan begitu. Ini kurbanku dan keluargaku. Ini kurbanku dan umatku. Boleh, nggak apa-apa. Kayak PRW misalnya boleh. Ini kurbanku dan keluargaku satu RW, nggak apa-apa. Yang nggak boleh disebutin namanya. Kurbannya cuma satu ekor kambing, wah namanya panjang. Nggak boleh itu. Nah ini kurbanku dan keluargaku. Nah, termasuk anak istrinya yang ada di rumahnya semua kena. Empat barokahnya kurban. Insya Allah kita lanjutkan masalah kurban ini pada perjumpaan selanjutnya.